أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa yang dirahmati Allah, saudaraku seiman dan seislam, ikhwani wa akhwati fillah, kita melanjutkan selancar ilmu kita menyelusuri hikmah di balik lipatan-lipatan kertas buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dengan judul Saydul Khatir. Kita ambil tema pembeda antara ulama dengan awam. Secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan antara ulama dengan awamr itu di dalam surat An-Nisa ayat 83. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih. Jadi ciri-ciri orang awam ketika datang satu perkara baik dalam keadaan aman tidak perang atau takut karena perang, maka gaduh. Jadi dari ayat ini Allah menegaskan ciri-ciri orang awam itu membuat gaduh. Siapapun orangnya, entah itu dijadikan sebagai tokoh, tetapi sebetulnya adalah tokoh kamuflase. Ya, tokoh yang membuat gaduh. Kegaduhan itu muncul terutama karena dari kebodohannya. Kegaduhan itu muncul karena tidak memiliki hikmah. Kegaduhan itu muncul karena dia tidak bisa bersikap adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena ciri utama ulama adalah adil, ya, di dalam menempatkan segala sesuatu. Tepat berilmu, hikmah, sehingga membuat suasana itu selalu ilmiah, selalu menumbuhkan nalar. Ya, oke. Walau radduhu ila Rasul. Kalau seandainya sekarang ini dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau radduhu ila Rasul, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, wa ila ulil amri minhum, atau kepada ulama yang mengganti para rasul, para nabi, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka mereka akan mengetahui dari hasil-hasil istimbat, ijtihad, eksplorasi ilmu yang dilakukan oleh mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat ini dengan suatu peringatan. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, dengan dihadirkan Rasulullah, dengan dihadirkan pengganti Rasulullah yaitu ulama, al-ulama warasatul anbiya, lattaba'tumu syaitana illa qalila. Kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit.
Oleh karena itu hadirin sekalian, seluruh yang tidak mengikuti Rasulullah, seluruh yang tidak mengikuti para ulama sebetulnya adalah pengikut syaitan. Ini kesimpulan dari ayat tersebut. Karena rahmat itu hanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat itu hanya pada ulama. Innamal ulama warasatul anbiya. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil bagian itu makin banyak, makin mendapatkan bagian dari warisan Rasulullah SAW terbanyak. Oke. Itu hanya opening, itu hanya sekedar pemanasan. Sekarang kita memasuki ucapan atau kitab Sayyidul Khatir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa man ta'ammal hadhihi al-asya'a. Barang siapa yang merenungkan perkara-perkara tersebut. Artinya, adanya suatu kelompok yang dielu-elukan sementara jahil. Ada kelompok yang dikelilingi ribuan umat sebetulnya adalah mengacaukan, mengeluarkan fatwa dengan begitu gegabah, mengeluarkan statement-statement agama yang menyesatkan. Maka barang siapa yang merenungkan hal itu dengan seksama, alima anna faqihan wahida, adanya seorang faqih satu saja, wa in qalla adba'uhu, meskipun sedikit pengikutnya, wa khaffat idza mata asya'uhu, dan ketika meninggal dunia tidak ada yang menghantarkan atau sedikit yang menghantarkan, afdalu, lebih utama, min ulufin, ketimbang ribuan, tatamassahul awamu bihim, tabarrukan, yang hanya dilukan, yang dijadikan sebagai tempat tabarruk, kultus, wa yushayyi'u janaizahum ma la yuhsa, dihantarkan jamaah yang tidak terhitung ketika meninggal dunia. Dan itu sahih. Wahalin nasu illa sahibu atharin nattabi'uhu. Bukankah manusia yang sejati itu dilihat dari peninggalan kebaikan yang dia tinggalkan? Coba perhatikan apa nilainya Fir'aun, seorang yang hanya meninggalkan cerita buruk yang menghiasi sejarah kemanusiaan yang diukir indah oleh Al-Quran, kezaliman, ketagutannya. Apa faedah seorang yang kaya raya terpandang pada zaman jahiliyah, seorang Abu Lahab, yang tiap umat Islam membaca Al-Quran surat Al-Masad, tabbat yada Abi Lahab, mengutuknya, mencelanya. Dan betapa indahnya umur-umur yang dilalui oleh Imam An-Nawawi meskipun pendek, umur-umur yang dilalui oleh Imam Asy-Syafi'i meskipun singkat, akan tetapi peninggalan dikenang sepanjang zaman, kebaikannya terukir indah, jariyahnya bermanfaat pada manusia sepanjang masa. Dan pada akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat di sisi Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat
di antara manusia. Wahalin nasu, bukankah manusia itu sejatinya adalah yang kita hitung adalah peninggalan kebaikannya. Yang dianggap oleh zaman, oleh sejarah adalah tanaman-tanaman kebaikan yang dia tinggalkan. Persis yang dikatakan oleh sang penyair, anta birruhi la bil jasadi insanu. Sesungguhnya engkau dengan roh menjadi manusia, bukan dengan jasad. Au faqihun yafhamu murad asy-syar'i wa yufti bihi. Ya, Masya Allah, ya. Bukankah manusia itu di dalam kehidupan cuma ada dua? Manusia yang meninggalkan kebaikan-kebaikan, atau seorang faqih yang memahami syariat yang digunakan untuk mencerahkan kehidupan manusia. Mengeluarkan dari fatwa-fatwanya itu cahaya kebaikan, cahaya peradaban, dan cahaya bimbingan-bimbingan yang menyejukkan hati. Wahalin nasu illa sahibu atharin nattabi'uhu au faqihun yafhamu murad asy-syar'i wa yufti bihi. Dan betul, sekian miliar manusia yang sudah terkubur di bawah tanah ini, kita tidak tahu namanya, alamatnya. Tapi kenapa ada yang dikenang oleh zaman, ada yang ditinggalkan oleh zaman, bahkan ada di antara mereka yang masih hidup pun wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti dia tidak adanya. Karena tadi manusia itu di antara dua belahan, imma orang yang sekarang ini meninggalkan kebaikan yang ditanam dalam kehidupan, atau seorang faqih yang mengerti syariat yang digunakan untuk memberikan pencerahan, fatwa, penjelasan, dan berbagai macam bimbingan-bimbingan agama yang menyejukkan umat manusia. Na'udzu billahi minal jahli, kata Masya Allah Ibnul Jauzi, na'udzu billahi minal jahli. Na'udzu billahi minal jahli, kami berlindung kepada Allah dari kebodohan. Wa ta'dhimil aslafi taqlidan lahum bighairi tadilin. Ya, mengagungkan nenek moyang sebagai bentuk taklid tanpa dalil. Ini adalah keburukan yang diwariskan oleh manusia. Apa itu? Warisan kebodohan dan warisan ta'assub dan fanatis terhadap tradisi, dan begitu juga tokoh-tokoh yang mereka anggap itu merupakan suatu yang menentukan garis kehidupannya. Ada di antara mereka fanatis terhadap Nyi Roro Kidul, ada di antara mereka fanatis terhadap Nyi Sekar, ada yang fanatis terhadap Sing Baureso Deso, ada yang fanatis terhadap raja-raja Jawa, ada yang fanatis terhadap tokoh-tokoh yang dianggap itu sebagai orang agung di dalam Islam, tanpa harus mengerti kenapa dia itu harus mengagungkan. Betul. Kata Imam Tawus bahwa manusia yang patut untuk dihormati adalah 4. Yang pertama adalah alim. Yang kedua adalah dzu syaibatin, orang yang ubanan. Yang ketiganya adalah as-sultan, pemimpin. Yang keempatnya adalah walid, orang tua. Tetapi pengagungan mereka dengan cara yang salah. Asabiyah, fanatis, tanpa ada satu arah. Kemudian dia melakukan itu semuanya. Bahkan فإن من ورد المشرب الأول رأى سائر المشارب قدرة. Ini selalu orang yang pertama kali merasakan
enaknya air yang ada di satu telaga, maka air-air di telaga lain itu dianggapnya adalah hambar. Orang yang sudah sekarang ini, pertama kali ulama yang dia kenal, yang diagungkan, yang dia fanatis, tokoh agama yang dielu-elukan selama ini, maka tokoh agama yang lainnya seakan tidak ada. Apalagi hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Cintanya kamu terhadap sesuatu itu membuat tuli dan buta. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi, al-mihanul udma, bencana yang paling besar, ya, di atas tsunami, di atas letusan gunung Merapi, di atas semua yang terjadi musibah, al-mihnatul udma, bencana yang paling besar adalah madaihul awam, ya, pujian, ya, dan mengeluh-elukan orang awam terhadap suatu tokoh, fakam gharrat, akhirnya membuat tokoh tersebut terkecoh dan tertipu. Ini adalah mihnatul udma. Ya. Al-mihnatul udma, satu bencana yang paling terbesar di dalam kehidupan ini adalah bencana follower, bencana viral, bencana satu sosok yang dielu-elukan, yang dipuja, yang disanjung, yang dipuji secara membabi buta. Fakam gharrat, berapa banyak yang terkecoh dan tertipu dengan itu semuanya. Hingga di antara mereka diperlakukan lebih daripada nabi, bahkan diperlakukan lebih daripada malaikat. Coba sekarang camkan bagaimana orang-orang Syiah mensucikan imamnya. Bagaimana di antara mereka mensucikan tokoh-tokoh tarikatnya. Seakan mereka tidak pernah berdosa. Seakan dia sudah dipastikan masuk surga. Bahkan di antara mereka dilebihkan kedudukannya di antara Rasul dan Nabi. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, kam min aibin qawlan di dalam had ini, kam min aibin qawlan sahihan fa afatuhu min al-fahmi as-saqim, berapa banyak orang yang mencela pendapat baik asal muasalnya adalah salah faham. Wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalilatun wa 'ainus sukhti tubdil masawiya, mata kecintaan memandang segala sesuatu itu menjadi baik. Sesat pun baik, bid'ah pun baik. Kiainya seandainya melakukan kesyirikan pun itu dianggap baik. Karena apa? Wa 'ainur ridha an kulli 'aibin kalilatun wa 'ainus sukhti tubdil masawiya, dan mata kebencian menjelaskan segala sesuatu itu penjelasan keburukan. Mata kesenangan menjelaskan segala sesuatu kebaikan. Yang hitam pun menjadi putih, yang merah pun menjadi putih. Tetapi kalau sudah kebencian, yang putih pun menjadi hitam, yang kuning pun menjadi hitam, yang merah pun menjadi hitam. Semuanya adalah buruk. Kenapa? Karena orang-orang macam seperti ini, nalar ilmiahnya sudah tidak ada. Akal sehatnya sudah tidak berjalan. Naluri kebaikan-kebaikan untuk mencerna secara ilmiah sudah tumpul. Jumud, ta'assub, keras kepala, dan kolot merupakan suatu bagian yang paling kental di dalam kehidupannya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ma abqa khafaqun ni'ali wara'al hamqa min uqulihim syai'a, ya. Ma abqa khafaqun ni'al, ya. Tidaklah menyisakan, maksudnya tidaklah suara-suara terumpah sandal orang-orang yang mengerumuni tokoh pandir, melainkan suara terumpah sandal itu melenyapkan otaknya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ma abqa khafaqun ni'ali wara'al hamqa min uqulihim syai'a. Jadi suara riuh rendah,
terumpah sandal yang dipakai oleh pengikut yang mengerumuni tokoh, itu rata-rata adalah melenyapkan otaknya, menghilangkan akal sehatnya, menutupin suara akal hati ini, suara hatinya. Sehingga suara hatinya lenyap, nuraninya hilang, akal sehatnya hilang. Ma abqa khafaqun ni'ali wara al-hamqa min uqulihim syai'a. Ini subhanallah, kata-kata Ali bin Abi Thalib ini sangat patut untuk dicatat dengan tinta emas. Ma abqa khafaqun ni'ali wara al-hamqa min uqulihim syai'a. Jadi rata-rata suara terumpah sandal yang gemuruh ribuan, bahkan ratusan ribu umat yang mengelilingi tokoh pandir, suaranya tersebut melenyapkan suara hati kecilnya, melenyapkan akal sehatnya, melenyapkan otaknya, melenyapkan berbagai macam naluri-naluri dan nalar kebaikannya. Yang ada adalah fanatis, yang ada adalah cumut, yang ada adalah taklid, yang ada adalah ta'assub. Walaqad ra'ayna wa sami'na minal awam. Ini awamer ya. Awamer itu seperti itu. Jadi gemuruh sandalnya itu melenyapkan otaknya ya. Itu. Jadi otaknya itu hilang karena apa? Karena suara terumpah sandalnya, kata Ali bin Abi Thalib ya. Walaqad ra'ayna wa sami'na minal awam. Sungguh saya pernah mendengarkan atau melihat dan mendengar pernyataan seorang awam. Annahum yamdahuna syakhsa. Dia memuji-muji sosok. Ya, memuji sosok. Fayaquluna, mereka mengatakan la yanamu al-lail. Masya Allah, si fulan itu tidak pernah tidur malam. Wala yuftirun nahara, tidak pernah buka pada waktu siang hari. Wala ya'rifu zaujatan, tidak mengenal perempuan, istrinya pun jarang didekati. Wala yudhuqu min syahawati dunya syai'a, dia tidak pernah mencicipi syahwat sama sekali keduniaan. Masya Allah, kalau memberikan nasihat menyentuh hati, sering menangis di atas mimbar, followernya banyak, macam-macam bla bla bla, Masya Allah ya. Qad nahila jismuhu, bahkan badannya kurus kering, hafal pojok-pojok ayat, wa daqqa azmuhu, dan Masya Allah kurus kering, kerontang badannya, hatta innahu yusalli qa'ida, sampai saking banyaknya dia sholat pun sambil duduk. Fahuwa khairun minal ulama'i alladhi ya'kuluna wa yatamatta'un. Padahal ulama yang makan, minum, bersenang-senang itu lebih baik daripada mereka yang diceritakan seperti tadi itu. Apa faedahnya sekarang? Ulama yang tidak pernah tidur malam. Toh sekarang Rasulullah SAW sendiri ketika kedatangan seorang sahabat yang mengatakan, ana akan qiyam terus, tidak akan tidur, puasa terus, nggak akan buka, dan tidak akan menikahi perempuan dan makan daging. Rasulullah SAW keluar dan mengatakan, fa wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum billahi wa atqakum bihi. Sungguh aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tetapi inni usalli wa anam. Saya puasa, saya sholat juga tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa juga berbuka. Wa tazawwajun nisa. Saya juga menikahi perempuan. Wa akulul lahma, dan saya juga makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan golonganku. Artinya sikap-sikap seperti ini keluar dari cara beragamanya Rasulullah SAW. Apa kebaikan yang kita harap? Orang yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW, keluar dari
cara beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta innahu yusalli qa'ida. Wow, sampai disifatinya sederhana, ya. Kalau khutbah membuat nangis orang itu. Masya Allah, hafal Al-Quran, hafal hadis, ya, bersama halamannya. Bahkan ketika ada nyamuk yang kecepit di dalam buku pun dia tahu itu halaman keberapa nyamuk yang kecepit. Masya Allah, hafal semuanya. Ya. Bahkan ada kutu loncat yang mati di halaman buku itu pun hafal. Halaman berapa kutu yang mati itu, tahu dia. Tapi ujungnya apa faedahnya? Akhirnya semuanya menyelisih sunnah Rasulullah SAW, menyelisih cara beragama Rasulullah SAW, melakukan kebid'ahan di dalam berbagai macam tata cara ibadahnya, menyebarkan kesesatan di dalam ceramah-ceramahnya, membuat bingung umat di dalam memberikan statement-statementnya. Apa faedahnya? Mending sekarang ulama yang makan, minum, puasa sesuai dengan sunnah, ada 3 hari setiap bulan, ada Senin Kemis, ada sekarang ini adalah puasa Daud, kemudian dia sangat faqih di dalam agama, sangat mengerti di dalam lipatan-lipatan syariat untuk memberikan fatwa penuh dengan hikmah dan ilmu, itu lebih baik. Dan kata Imam Ibnul Jauzi, dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah sampai kekuatan spiritual yang dimiliki oleh awamr. Jadi menganggap sosok itu hebat, ya seperti itulah, ya. Sosok hebat itu seperti yang dia gambarkan di dalam otaknya, yang dia inginkan di dalam perasaannya. Bukan sekarang ini diukur dengan qala Allah, qala Rasul, diukur dengan kemampuan dan kebesaran syariat. Diukur dengan ketakutannya, kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Walau faquhu aw faqihu alimu anna ad-dunya law ijtama'at fi luqmatin fatanawalaha alimun yufti 'anillah wa yukhbiru bi syari'atihi kanat fatwa wahidatun minhu yurshidu biha ila Allah ta'ala khairan wa afdal min ibadati dhalikal 'abid baqi umrihi. Kata beliau, kalau mereka itu faham dan mengerti, seandainya sekarang ada suatu dunia, meskipun hanya sesuap nasi, kemudian dimakan oleh seorang alim, dengan itu dia bisa mengeluarkan fatwa sesuai dengan syariat, menghabarkan, menyampaikan hukum-hukum syariat, mengeluarkan fatwa yang menunjukkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dan lebih afdal daripada ibadahnya mereka sepanjang umur. Untuk apa sekarang ini kita mengharap seorang tokoh yang hanya besar pada masa peringatan-peringatan, yang hanya sekarang besar di masa haul-haul, yang hanya besar di kuburan-kuburan untuk menghidupkan berbagai macam khurafat? Untuk apa? Yang kita inginkan adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Seorang ulama yang takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, membesarkan syariat, menyampaikan misi agama, dan membesarkan Al-Quran dan Sunnah, dan tegar di atas kebenaran untuk mengucap al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Itu yang diharapkan oleh umat, itu yang dicintai oleh Allah. Makanya waqad qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas mengatakan, faqihun wahidun, seorang yang faqih satu, asyaddu ala iblis min alfi abidin, itu lebih berat buat iblis ketimbang 1000 ahli ibadah yang bodoh. Kenapa? 1000 ahli ibadah yang bodoh ini disukai oleh setan, tidak diberatin oleh setan, dianggap enteng oleh setan. Kenapa? Nggak disesatin aja udah sesat.
Ngapain bingung tuh setan? Setan nggak pernah pusing dengan orang yang bodoh, jahil, meskipun ahli ibadah. Bahkan akhafu ma akhafu alaikum min imamin dhalin. Ya. Wa abidin jahilin. Suatu yang paling ditakutkan atas umat ini adalah tokoh agama, seorang ulama yang menyesatkan, kemudian ahli ibadah yang bodoh. Dan keduanya adalah pilar utama penghancur umat. Penghancur Islam juga. Memang mereka dicintai oleh Muslim,